Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, menantu, cucu. Mudah-mudahan semua sehat. Kita sambung bincang-bincang dalam keluarga berkaitan dengan masalah agama dan pemahaman tentang agama yang mana kita ketahui dari perbincangan yang bersiri 1, 2, 3 hingga kesekian, bahwa dari dulu juga agama Islam ataupun agama yang lain sudah mengalami perubahan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Dan itu wajar, sesuai dengan kemajuan zaman, kemajuan pemikiran manusia, kemajuan persepsi manusia, kemajuan pandangan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor: politik, ekonomi, kebudayaan, dan juga perubahan zaman, dari zaman batu ke zaman seterusnya, zaman Neanderthal, zaman Homo sapiens, zaman Homo erectus. Ini perlu kita kaji secara ilmiah. Semuanya berubah. Agama berubah, budaya berubah, bahasa berubah, pemikiran berubah, dunia pun berubah. Dan kalau kita kaji, kalau kita lihat penemuan-penemuan hari ini, terutama berkaitan dengan perubahan alam semesta, kita ditunjukkan oleh hasil pemotoan teleskop James Webb, yang mana hasil pemotoan itu begitu canggih sekali, begitu dahsyat sekali hasilnya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Wajar, biasa. Itu persepsi manusia. Apa yang dihasilkan oleh pemotretan teleskop James Webb tentang perubahan alam semesta, kita lihat bumi ini hanya sebutir kecil, sebutir pasir kecil. Bumi ibarat sebutir pasir sangat kecil dalam sekian jutaan miliaran planet-planet dan solar system yang ada. Dan ianya terus berkembang. Tidak tahu sampai bila, sampai kapan, tidak tahu. Sementara umat yang beragama, yang ta'assub dengan agama, yang mabuk agama, hanya merenung, berpikir bingung, berpikir tidak jelas, menunggu kapan kiamat, bilakah terjadinya kiamat, bilakah terjadinya peniupan sangkakala malaikat untuk berlaku kiamat. Itu aja yang dibincangkan. Kapan muncul Imam Mahdi, kapan muncul Nabi Isa. Itu aja yang dibahas, dibincangkan dari dongeng-dongeng, cerita-cerita, mitos yang ada di buku-buku agama. Sedangkan buku alam semesta, buku yang sedang bergerak, buku yang sedang aktif, hidup, terus bergelora, berubah dengan begitu dahsyat. Dan hasilnya manusia yang berakal, yang berilmu, yang waras, terus mencari peluang, kesempatan, dan mencari keuntungan di alam semesta, di bumi, di langit,
di lautan, di perut bumi. Sementara kita hanya berdebat tentang isu-isu recehan, isu-isu remeh. Jadi dalam episode yang lalu selalu saya gabungkan antara isu-isu agama yang lapuk, antara isu-isu agama yang sudah kedaluarsa, antara isu-isu agama yang seharusnya ditinggalkan dan maju sesuai dengan perkembangan zaman, dengan apa yang berlaku sekarang. Sebab umat yang terus dibelenggu oleh ajaran dongeng yang ada dalam buku-buku agama sangat-sangat terkesan, sangat-sangat pekat, sangat-sangat kuat, sehingga tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraksi itu dan ini, melainkan mesti ada restu agama. Seolah-olah akal manusia sudah buntu, bantut, kaku, dan mati. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang beragama yang tidak menggunakan akal sehat. Itu sebabnya ada kata-kata agama itu dicipta hanya untuk orang-orang yang tidak ada akal. Tapi yang ada akal terus berpikir, berkreasi, berbuat, melakukan, dan menghasilkan karya-karya yang hebat, yang canggih, seperti internet, handphone, laptop, kereta, mobil, motor, pesawat, kapal terbang, dan lain-lain lagi. Sehingga umat yang menggunakan akal fikirnya yang sehat terus maju, terus menciptakan kebahagiaan dan surga di atas muka bumi ini. Sedangkan umat yang beragama, umat yang dibius dengan agama, hanya pasrah dan mengharapkan akhirat yang belum jelas. Padahal kita ada pepatah, satu burung di dalam genggaman tangan lebih baik daripada 70 burung yang ada di atas pohon. Artinya kita sekarang sedang hidup di dunia ini. Pastikan kita hidup makmur, jaya, kaya, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan bisa mengambil kesempatan dari perkembangan zaman dengan menuntut ilmu yang sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan. Bidang-bidang yang diperlukan oleh diri, bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat, bidang-bidang yang diperlukan oleh negara, yang membawa kepada kemakmuran, kejayaan, dan kebahagiaan. Kita lihat negara-negara maju dalam bidang ekonomi, sosial, industri, pertanian, peternakan, teknologi, dan lain-lain, karena kekuatan akal, kodrat akal, kekuatan kerja, kodrat kerja, kekuatan berpikir dan berkarya terus digembleng, ditingkatkan, dikaji, dirancang, dilaksana. Maka hasilnya dari permulaan membuat mobil, membuat kereta yang apa adanya, sampai kepada pembuatan mobil yang canggih. Begitu juga dengan pesawat, begitu juga dengan alat-alat lain, dan kita nampak mukjizat sebenarnya hari ini adalah mukjizat akal manusia, mukjizat hasil karya manusia.
Kalau dalam buku agama bercerita, Nabi itu bisa membelah laut. Nabi ini bisa menerbangkan umatnya. Nabi ini bisa terbang tanpa menggunakan peralatan, melainkan kuda bersayap ataupun buruk. Dan semua mukjizat-mukjizat itu hanya dongeng, cerita. Tidak bisa dilaksanakan pada hari ini. Burung bisa bercakap. Apa bedanya dengan burung hari ini? Kenapa tidak ada yang bercakap? Sebab itu dongeng. Sedangkan hari ini, dengan kekuatan ilmu dan teknologi, dengan kreativitas manusia, kita bisa berjumpa secara live, mempertemukan manusia yang ada di timur dengan di barat, berhubungan secara live, membuat seminar, kajian itu dan ini secara live. Begitu juga dengan peralatan-peralatan yang canggih yang lain. Tapi tetap saja manusia yang beragama, yang dibius oleh agama, yang dibutakan mata hatinya oleh agama, menganggap kecanggihan-kecanggihan itu tidak ada artinya. Dan masih merindukan kepada cerita-cerita dongeng yang ada dalam buku-buku agama. Walaupun tidak masuk akal. Jadi ini suatu pembodohan dan pembiusan yang mesti disadarkan untuk menciptakan bangsa yang maju, bangsa yang canggih, bangsa yang berpikir, bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain yang jauh lebih maju ke depan. Kita masih ada lagi di belakang, terus di belakang dalam semua bidang. Penyebabnya adalah agama. Agama yang dipahami dengan cara sempit. Padahal dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu, yang menyuruh kita untuk berkarya dengan baik. Tapi bagi orang yang beragama dengan pahaman sempit, hanya melihatnya dari sudut pandang yang sempit. Tapi bagi orang-orang yang berpikir dengan cara terbuka, dengan akal terbuka, dengan minda terbuka, banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan panduan hidup untuk maju dan lebih maju. Seperti ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, tanya orang lebih pandai. Dalam semua bidang. Dalam semua bidang, bukan bidang agama saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu tinggi derajatnya. Ilmu apa juga? Apalagi ilmu teknologi, penerbangan, kelautan, ilmu membuat emas, ilmu membuat perak, ilmu membuat itu dan membuat ini. Bagaimana mengeluarkan kekayaan dari laut, dari bumi. Di Quran banyak ayat-ayat itu. Tapi perlu baca Quran, pahami Quran, praktekkan, kritik, nilai, dan buat karya-karya yang bagus. Itu sebab pada era Abbasiyah apabila muncul ulama-ulama yang betul ulama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hayyan At-Tauhidi dan yang lain-lain lagi banyak, yang mana mereka coba menggabungkan antara ilmu agama,
pemahaman ayat-ayat Quran tertentu dengan ilmu-ilmu sains, astronomi, kimia, fisik, biologi, dan lain-lain. Coba digabungkan, coba diintegrasikan, dan berhasil menciptakan karya-karya yang hebat. Tapi malangnya, mereka ulama-ulama yang menggabungkan antara konsep-konsep Al-Quran yang bagus dengan ilmu-ilmu modern pada zaman itu, yang diterjemahkan dari ilmu-ilmu orang India, orang Cina, orang Parsi, orang Yunani. Mereka semuanya dikafirkan, difasikkan, dizindikkan dengan berkata, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul. Ini orang-orang salaf dari dulu. Ilmu adalah yang hanya berkisar pada qala Allah qala Rasul, firman Allah sabda Rasul. Di luar dari itu adalah ilmu setan, ilmu sia-sia. Maka sejak pemahaman itu dikembangkan, umat Islam mundur, nol. Tidak ada prestasi yang kelihatan dalam bidang ilmu perobatan, sains, teknologi, biologi, dan lain-lain. Sebab menurut mereka ilmu itu ma qala Allah wa qala Rasul. Sehingga hari ini kita lihat ilmuwan-ilmuwan muslim, pakar-pakar muslim yang coba berkarya dan muncul sebagai ilmuwan yang sebenarnya, mereka menjadi keliru apabila coba menggabungkan antara ilmu modern, sains teknologi, dengan ilmu agama. Sebab agama sememangnya tidak akan bertemu dengan ilmu. Agama, pemahaman agama, gambaran agama, semuanya berasal dari cerita dan dongeng. Terutamanya cerita-cerita khurafat, hayalan, usturah, asatir, mitos. Di situ semua agama. Sedangkan ilmu, sains, teknologi hasil dari pemikiran, ujian, percobaan yang terus diulang-ulang. Kalau salah, dibuat lagi. Kalau salah, dibuat lagi. Kalau salah, dibuat lagi. Sehingga mencapai kepada hasil-hasil yang nyata, teori-teori yang nyata. Tapi kalau agama, beginilah firman Tuhan, beginilah sabda Nabi. Padahal kalau kita pikirkan, firman Tuhan pun perlu ditafsir. Tafsiran dan syarahan itu merupakan percobaan akal manusia untuk mengenal makna sebenar, untuk mengenal arti sebenar. Sehingga apabila berlaku lain-lain pandangan, perbedaan pendapat, muncullah istilah Al-Quran Hammal Aujuh. Quran itu memiliki multi tafsir. Quran itu memiliki berbagai penjelasan. Jadi gitu. Oleh sebab itu, kalau
ilmu-ilmu agama, semua ilmu agama mau dijadikan ilmu mesti diuji, dikaji, diuji, dikaji, dicoba, dites. Dan inilah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang menggabungkan antara ilmu akli dan nakli. Ilmu akli, ilmu yang dihasilkan oleh kreativitas manusia, akli, akal, sementara nakli itu wahyu. Sedangkan wahyu itu sendiri ditulis oleh manusia, disyarah, ditafsir, diterjemah oleh ijtihad manusia, oleh kemampuan akal manusia. Jadi ujung-ujungnya semuanya akli. Begitu kekuatan akal itu. Dan semua tahu bahwa tidak ada yang tahu persis arti firman Tuhan, hanya Tuhan. Dan tidak ada yang tahu arti sebenar sabda Rasul, hanya Rasul. Maka Nabi Isa dalam Quran pun pernah mengungkapkan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau Tuhan tahu apa yang ada di diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada di dirimu. Itu Nabi Isa. Kita pula sebagai manusia memandai-mandai. Ini firman Tuhan, ini sabda Nabi. Begitu firman Tuhan atau sabda Nabi dalam bahasa Arab. Kalau diterjemah, kalau ditafsir, mesti akan berlaku perbedaan. Dan itu wajar. Sebab penterjemah ataupun pentafsir akan menterjemah dan akan menafsir sesuai dengan peralatan ilmu yang ada di kepalanya. Maka kita lihat tafsir-tafsir yang berbagai pada hari ini. Ada tafsir ikut pendapat bebas, ada tafsir Quran bil Quran, Quran dengan Quran, ada tafsir Quran dengan sunnah, dengan aqwal sahabat, ada tafsir mengikut sejarah, ada tafsir mengikut etika, ada tafsir mengikut sastra, begitulah seterusnya. Dan dalam bacaan Quran pun macam-macam bacaan. Kita bisa lihat kepada jadwal al-qiraat al-Qur'aniyah. Jadwal al-qiraat al-Qur'aniyah di Google. Jelas. Jadi perubahan, perbedaan, perselisihan itu wajar. Tapi jangan membawa kepada permusuhan. Seperti kata orang-orang pandai, ikhtilafur ra'yi la yufsidu minal widdi qadiyah. Perbedaan pandangan jangan sampai menghancurkan persaudaraan. Secara individu kita saling hormat secara manusia, tapi secara pandangan, pendapat, bagus kita berdebat untuk mencari kebenaran. Kita sekarang melihat keadaan bangsa Indonesia dari semua lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Pengaruh agama begitu pekat. Bahkan ada semacam memaksakan budaya Arab Badawi, agama Arab Badawi dipaksakan kepada bangsa Indonesia. Karena kebiasaan manusia tidak mau
berpikir, ya sudah terima saja. Apalagi dengan janji surga. Padahal kalau dibaca ayatnya, dibaca dalilnya, dibaca hadisnya, tidak begitu. Dan ada kata-kata orang yang mencari kebenaran bertanya pada seorang sarjana, "Tuan, saya ingin tahu di manakah Islam yang sebenar? Di manakah agama yang benar?" Jawab seorang sarjana itu, "Iqra wa bahats bi nafsik." Baca dan kaji olehmu sendiri. Baca dan kaji. Kita mesti membaca dan mengkaji sendiri. Tidak perlu mengidolakan itu, mengidolakan ini. Apalagi ingin meniru Nabi yang hidup 1400 tahun yang lalu. Mau dipaksakan hidup di zaman ini. Ataupun ikut budaya Arab, sedangkan kita ada budaya Indonesia, budaya daerah masing-masing. Quran pun bilang, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kami. Budaya kamu, budaya kami. Bahasa kamu, bahasa kami. Tidak ada penjajahan. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan bagi agama. Tidak ada paksaan bagi berbudaya. Tidak ada paksaan bagi adat. Ini semuanya dipaksakan. Padahal syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita disuruh ibadah secara ikhlas. Dan ikhlas itu seperti dalam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah itu, kamu menyembah Tuhan seolah-olah berhadapan dengan Dia. Kalau tidak begitu, Dia melihat kita. Sudah. Sampai kepada tahap ikhlas yang disebut dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya memberi makanan ini hanya semata-mata karena Allah, bukan mau balasan dari kalian. Itu ikhlas. Mesti begitu. Semua ibadah itu mesti ikhlas. Tidak mamer, tidak teriak-teriak, tidak menjerit-menjerit. Belum lagi dengan mengganggu orang 5 waktu. Padahal sholat itu mesti dilakukan dalam khusyuk, sembunyi, tidak riak, tidak menunjuk, jauh lagi mengganggu. Ini yang mesti dipahami. Dan semua ibadah menjurus kepada mesti mencetak manusia yang bermanfaat, yang berguna. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu bertakwa bukan hanya di mulut. Kamu menjadi orang baik, kamu menjadi orang bermanfaat, kamu menjadi orang yang berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, dalam semua bidang. Sebab arti ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Sampai Quran begitu jelas mengatakan, wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini Allah wariskan kepada orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Lihat orang yang berguna, yang bermanfaat. Bisa mengeluarkan kekayaan dari perut bumi, bisa mengeluarkan kekayaan dari lautan, bisa memanfaatkan lahan, bertanam, beternak, untuk makanan kita, berjualan, bergotong royong, bersihkan jalan,
bersihkan halaman, bersihkan rumah, bersihkan kawasan, bersihkan diri, bersihkan hati. Ini kalau kita mau memahami ayat-ayat Quran. Bukan hanya dibaca untuk dapat berkat, ataupun dibaca untuk orang mati. Ianya untuk orang yang akalnya hidup. Dalam Quran disebut, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Orang yang di dunia ini buta, di akhirat pun buta. Di dunia ini miskin, di akhirat pun miskin. Di dunia ini tertindas, di akhirat pun tertindas. Begitulah seterusnya. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan takdir. Ayo bangkit. Berpikir bekerja. Berpikir bekerja. Ayo bangkit. Baca, berpikir bekerja. Ayo bangkit. Sekarang mau jadi jutawan, mau jadi ilmuwan, mau jadi orang kaya, mau jadi orang berhasil. Contoh sudah banyak. Di Google tinggal tekan aja. Bahkan kemungkinan nanti sekolah, universitas tidak perlu lagi bangunan yang besar. Cukup dengan aplikasi tertentu. Ada sistem, ada kurikulum. Semuanya belajar di rumah dengan jam tertentu, jam yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang, banyak sekolah, universitas, perguruan tinggi hanya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang dana. Padahal ilmu ada di depan kita. Kurikulum yang terbaik, hasil pengajaran pembelajaran yang terbaik, penelitian yang terbaik, semuanya ada di Google PDF. Bukan minda. Kita ada kurikulum TK, SD, SMP, SMA, universitas dan seterusnya. Dan terus kreatif dalam mencari bidang-bidang yang dipentingkan dalam membangun rakyat, membangun negara dalam semua bidang. Ekonomi, industri, perdagangan, jaringan internasional, teknologi, alat itu, alat ini. Semua mesti bekerja sama. Yang pintar mengajar yang bodoh mau mencari ilmu. Dan gitulah seterusnya. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, jangan lengah. Jangan tidak peduli kepada mereka yang miskin, yang bodoh. Sebab kalau dibiarkan, mereka akan membuat rusuh, mengganggu, bahkan membunuh kalian. Kita bimbing bagi penyuluhan, bagi pencerahan tentang harga nyawa, mahalnya nyawa, mahalnya kesehatan, mahalnya kehidupan, cinta akan kehidupan. Karena semua agama menganjurkan umatnya untuk lebih cinta akhirat, berkorban untuk akhirat, bunuh diri untuk akhirat. Sedangkan kita hidup di dunia yang penuh dengan saingan. Ini hasilnya apabila umat yang terus digembleng dengan ajaran-ajaran agama yang menjurus ke akhirat, akhirnya dunia kita ketinggalan dalam semua bidang. Sampai ada kata-kata orang bodoh, biarkanlah kita di dunia miskin, asalkan di akhirat kaya. Padahal sudah ada pepatah, satu burung di tangan lebih baik dari 100 di alam gaib. Kita hidup dengan realitas ini. Dan ada juga doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia berjaya, di akhirat pun berjaya. Kalau di dunia kaya, di akhirat pun kaya.
Sebab dunia inilah jembatan untuk ke akhirat sana. Pastikan umat Indonesia, rakyat Indonesia lebih mencintai dunia dan hidup agar mereka bekerja keras untuk kemajuan dunia dalam semua bidang. Seperti bangsa-bangsa yang maju, yang begitu cintakan dunia. Mungkin nanti akan ada lagi satu episode perbedaan antara orang yang cinta dunia dengan cinta akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.